Nah, ini ada menu dari telur ikan. Mungkin telur ikan sasau ini ya. Karena ikannya besar sekali nih, ikan sasau, ikan khas Danau Singkara. Nah, ini telurnya. Telur ikan gitu. Jadi kita mau mencoba bagaimana rasanya dari telur ikan sasau itu. Seperti telur ikan mas juga ya. Itu dia telur ikan. Kaviar versi Danau Singkara. Iya, kaviar Danau Singkara ya. Gimana? Assalamualaikum anak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, setelah kita berhenti di rest area pertama di daerah Lubak Bangku, Kelok 9, perjalanan kita lanjutkan melewati Kota Payakumbuh, masuk ke Bukit Tinggi, terus ke Padang Panjang, dan akhirnya kita sampai di daerah Solo. Nah, di sini kita akan berhenti di rest area kedua yang berada di rumah makan Angin Berhembus di daerah Ombilin, Danau Singkara, Sumatera Barat. Ya, rumah makan Angin Berhembus ini terletak di pinggir Danau Singkara. Ya. Jadi persis di pinggir Danau Singkara. Dan rumah makan Angin Berhembus ini memang terkenal dengan tempat pemberhentian bus lintas Sumatera ya, yang melewati daerah Danau Singkara. Jadi di sini ramai sekali yang makan dari berbagai penjuru Sumatera ya, yang beristirahat untuk bersantap di sini ya. Rumah makan ini memang dikenal dengan rumah makan tempat peristirahatan atau tempat singgahan dari bus-bus lintas Sumatera. Jadi kita mau makan di sini. Nah, ini menu yang spesial ya di sini. Palai ikan bilis. Nah, inilah dia menu palai ikan bilih atau pepes ikan bilis. Ya, ikan bilis itu berasal dari Danau Singkara ya. Bentuknya kecil-kecil tapi rasanya enak dan dagingnya manis. Ya, kemudian dikasih kelapa dan daun singkong serta irisan daun kunyit yang membuat palai atau pepes ini menjadi wangi. Ya, rasanya gurih, wangi dan juga lezat. Iklan khas Danau Singkara ya, bentuknya kecil-kecil. Ini memang ikan Danau Singkara ya. Jadi biasanya masyarakat Singkara atau rumah makan di sekitar Danau Singkara ini menyediakan menu ini, menu palai bilih, ikan bilih. Ya, ini bentuknya begini. Ya, lalu ada pange, mulai ikan pange. Nah, inilah dia. Ingat ikan pange sasau. Nah, ini ikan sasau ya. Kalau yang ini namanya pange ikan sasau. Ya, ikan sasau juga berasal dari Danau Singkara ya. Bentuknya seperti ikan mas atau ikan rayo, tapi rasa dan bentuknya agak sedikit berbeda. Bedanya dengan ikan mas, ikan sasau ini mirip-mirip ikan mas ya, tapi ikan sasau ini sisinya lebih besar-besar gitu. Nah, ini ikan khusus Danau Singkara ini, namanya ikan sasau. Jadi dimasak pange. Kalau orang Danau Singkara menyebutnya pange. Nah, sama deh ya. Iya, iya sama juga. Nah, ini ekornya pange ya. Kalau kelihatan seperti asam pedas ya, karena tidak pakai santan. Pange ikan sasau ini. Ya, ini juga menu khas dari Danau Singkara. Nah, kita mau mencoba dulu nih palainya ini. Gimana rasa dari palai bilih ya, atau palai ikan bilih. Ini ikan bilih kecil, ada tulangnya, tapi bisa dimakan ya. Jadi ikannya kecil-kecil, jadi bisa langsung dimakan ya, termasuk tulangnya ya.
karena sudah dimasak lama itu, dikukus atau dibungkus dengan daun pisang. Nah, ada daun singkong. Enak ya? Enak. Rasa bumbu kelapanya. Iya. Bumbu kelapanya terasa. Daging ikan dan ubinya. Enak. Daun ubi ya. Lama benar rasanya. Memang enak itu ikan bilis itu, memang ikan khas dari Danau Singkarak. Rasanya enak sekali. Ini kayaknya asam. Jadi rasanya asam-asam gurih ya. Penasaran? Coba telur ikan. Nah, ini ada menu dari telur ikan. Mungkin telur ikan sasau ini ya. Iya. Karena ikannya besar sekali nih, ikan sasau, ikan khas Danau Singkarak. Nah, ini telurnya. Telur ikan gitu. Jadi kita mau mencoba bagaimana rasanya dari telur ikan sasau itu. Seperti telur ikan mas juga ya. Itu dia telur ikan. Kaviar versi Danau Singkarak. Ah, iya. Kaviar Danau Singkarak ya. Gimana? Enak ya. Nah, jadi telurnya juga dimasak pange, sama seperti ikan sasau ini, dimasak pange juga. Jadi telurnya juga bumbunya sama ya, bumbu pange juga ini. Sedap rasanya. Kita mau coba kuahnya ini, gimana rasanya? Enak sekali. Jadi rasanya itu pange Singkarak itu mirip asam pedas gitu, gulai asam pedas. Jadi mirip sekali, ada rasa pedas, asam-asam dan wangi. Nah, telur ikannya itu nih. Nah, ini dia tuh. Telur ikan. Segar, masih putih kemerahan. Iya. Besar juga ya telur ikannya ya. Ya, karena memang ikan sasau itu ya ukurannya bisa besar ya. Kalau ikan mas itu kan ukurannya ya sedang aja ya, nggak bisa terlalu besar. Tapi ikan sasau itu bisa besar dan panjang. Ya, jadi menu kita di rumah makan Angin Berembus di tepian Danau Singkarak. Ya, kalau daerah sini masuk Kabupaten Tanah Datar ya. Oh, jadi kuahnya memang enak kuahnya. Seger gitu ya. Asam-asam seger gitu kuahnya. Jadi cocok sekali untuk teman ikannya itu atau telur ikannya itu. Jadi itu apa itu? Palai ya, palai ikan bilihnya juga rasanya mantap. Seperti asam kandi ya. Ini bentuknya bulat-bulat. Tapi saya kurang tahu juga, karena keras gitu. Kalau asam kandi itu tidak keras ya. Ya, jadi di sini kalau musim istirahat atau musim jam-jam berhenti bus-bus antar lintas Sumatera, terutama ALS ya, rumah makan ini ramai sekali. Jadi hiruk pikuk, Jadi sibuk. Tahun 90-an sebelum tiket pesawat mahal. Ya. Ini ramai rumah makan. Iya. Semua bus lintas yang Sumatera ya, Sumatera, yang lewat daerah Danau Singkarak umumnya berhenti di sini ya, yang mau ke Jakarta, ke Riau, ke Palembang, Jambi. lintas tengah. Ya. Yang terutama yang lintas tengah Sumatera ya berhenti di rumah makan ini. Ya, jadi memang rumah makan legendaris sebagai tempat berhenti untuk makan, ya baik bus atau truk atau kendaraan pribadi yang melintasi jalur lintas tengah Sumatera. Nostalgia tahun 90-an ya. Waktu tiket pesawat masih mahal-mahal ya. Sekarang sudah mulai mahal lagi dan bus sudah mulai hidup lagi ya. Karena Lebaran ini atau bulan puasa ini tiket pesawat masih mahal. Berarti peluang untuk bus ramai ya bisa terjadi ya, karena banyak yang memesan tiket bus karena pesawat sudah naik harganya.
Dan rumah makan ini buka 24 jam ya. Ya, Ada bentuknya nih. jadi rumah makan angin berembus ini yang berada di tepian Danau Singkara ini memang buka 24 jam. Jadi kita bisa singgah kapan saja. Kalau lapar, baik siang, baik malam, baik tengah malam, kita bisa makan di sini. Ya, jadi fasilitas di rumah makan ini juga lengkap ya. Ada musola ya, ada kamar mandi atau tempat membersihkan diri juga ada. Dan pemandangannya juga indah sekali ya. Dan yang terpenting makanan di sini tidak mengecewakan ya. Jadi tidak rugi atau tidak salah kalau rumah makan ini kita pilih sebagai tempat kita bersinggah atau bersantap ketika menempuh perjalanan di jalur lintas tengah Sumatera yang melewati Danau Singkara. Mantap ya. Ya, rumah makan angin berhembus ini memang sudah lama sekali berdiri ya, termasuk legendaris, dan rumah makan rest area yang paling besar di daerah Danau Singkara. Dan juga fasilitasnya juga cukup memadai ya. Makanannya juga ternyata enak. Ya, di sini ya walaupun sekarang tidak seramai dahulu ya bus-bus yang berhenti di sini, tapi ya masih ada yang berhenti di sini, seperti bus ALS dan bus pariwisata. Mobil pribadi juga banyak yang singgah di sini ya, karena memang selain fasilitas rest areanya cukup lengkap, makanannya juga enak, dan pemandangan alamnya berupa Danau Singkara. Ya, sangat indah sekali ya. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi menuju rest area yang ketiga ya, di mana tempatnya. Ya, tetap stay tune di channel Herlina Basri dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.